semua. Perkenalkan, nama saya Danis Indra Kuncoro dari S1 Pendidikan IPS 2018, NIM 18041344026, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk melakukan praktek mengajar secara sederhana atau micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pedagogi. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Haus? Lapar? Ya, sama saya juga. Walaupun di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini kita lemas karena tidak makan maupun tidak minum, tetapi kita juga harus tetap semangat untuk terus belajar, menuntut ilmu agar cita-cita kita tercapai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, bawa pimpin ya untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang globalisasi. Apa sih hal yang pertama kali kalian temukan di pikiran kalian tentang globalisasi? Kecanggihan, kemajuan, teknologi, seperti itu. Oke, akan Bapak jelaskan lebih detailnya ya. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization itu bermakna dua kata, yaitu global dan lisation. Global yang artinya universal dan lisation yang artinya proses. Oke, sekarang bisa tahu apa makna dari globalisasi? Oke, Bapak jelaskan saja. Oke, globalisasi sendiri itu merupakan sebuah proses tatanan manusia yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah di seluruh negara, di seluruh dunia. Dan selain itu, globalisasi sendiri bisa diartikan sebagai sebuah proses di mana setiap negara melakukan interaksi antar negara, melakukan komunikasi antar negara tanpa ada batasan. Jadi negara melakukan komunikasi, melakukan interaksi tanpa ada batasan. Dan negara-negara tersebut melakukan banyak hal seperti pertukaran informasi, kegiatan perdagangan atau ekonomi, teknologi, gaya hidup maupun informasi lain yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Oke, sudah paham anak-anak sekalian tentang makna dari globalisasi sendiri? Oke, sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi sendiri itu terjadi di 5 bidang yang akan Bapak jelaskan. Ada yang tahu 5 bidang itu apa saja? Oke, Bapak jelaskan. Untuk yang pertama di bidang budaya. Apa sih globalisasi di bidang budaya? Di bidang budaya ini kan kita seperti berkaitan dengan tingkah laku kita, ciri khas kita, perilaku kita, kegiatan kita sehari-hari,
itu budaya. Dan globalisasi budaya contohnya, dulu kita bermain musik masih bermain dengan angklung, bermain dengan gamelan, bermain dengan alat-alat musik yang tradisional. Karena efek globalisasi, bentuk globalisasi budaya tersebut, kita sekarang bermain musik menggunakan gitar, biola, drum, dan alat-alat musik modern lainnya. Itu bentuk globalisasi di bidang budaya. Untuk bidang selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, bentuk globalisasi di bidang komunikasi sendiri itu bisa kita rasakan pada saat ini. Contohnya, sekarang banyak smartphone, banyak alat-alat komunikasi yang canggih. Dulu kita berkomunikasi dengan orang lain perlu harus menulis surat, perlu harus bertemu orangnya untuk datang ke rumahnya dahulu. Sekarang tidak, karena kecanggihan teknologi yang sudah merevolusi bidang komunikasi. Jadi kita tidak perlu repot untuk susah-susah berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang susah. Oke, untuk bidang ketiga yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri, bentuk globalisasinya seperti sekarang banyak perusahaan yang memiliki cabang-cabang perusahaan di negara-negara lain. Contoh, satu perusahaan yang dulunya cuma ada di satu negara. Karena efek globalisasi, sekarang perusahaan tersebut memiliki banyak sekali cabang perusahaan di negara lain. Dan ini akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut karena dia memiliki cabang yang banyak di beberapa negara, sehingga perusahaan tersebut bisa dikenal oleh banyak masyarakat internasional. Oke, untuk bidang selanjutnya yaitu di iptek. Bentuk globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ilmu pengetahuan teknologi sendiri, bentuk globalisasi mengenai bidang iptek, kita sekarang belajar sangat mudah, sangat gampang, dan sangat bisa untuk mencari informasi dengan mudah. Karena kita sekarang sudah masuk di era globalisasi. Dulu kita mencari informasi, mencari ilmu, mencari banyak tambahan tentang materi-materi tugas, kita perlu untuk datang ke perpustakaan untuk mencari orang yang tahu mengenai jawaban dari persoalan yang kita dapatkan. Tapi saat ini kita tidak perlu melakukan hal tersebut karena kita lebih mudah mendapatkan informasi tersebut, seperti contoh lewat Google, lewat internet. Oke, untuk bentuk globalisasi di bidang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah bidang transportasi. Transportasi kita tentunya di Indonesia sendiri dulu masih menggunakan becak, andong, atau kendaraan tradisional yang lain. Semenjak kita masuk ke era globalisasi, banyak sekali transportasi sekarang yang semakin canggih dan semakin mudah untuk kita dapatkan. Sehingga saat kita membutuhkan transportasi untuk berkendara, untuk pergi ke suatu tempat, pergi ke luar pulau atau kemana, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan transportasi tersebut. Contohnya kita sekarang pakai aplikasi online, kita pesan tiket lewat online, kita pesan sesuatu seperti ingin pergi kemana, kita bisa pesan lewat online. Itu bisa kita rasakan dampaknya sangat mudah sekali. Oke, itu contoh bentuk globalisasinya. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu dampak globalisasi. Dampak globalisasi itu sendiri ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Oke, kita bahas yang pertama yaitu dampak positif dari globalisasi.
Dampak positif dari globalisasi bisa kita rasakan sekarang. Teknologi semakin maju, semakin canggih, semakin mudah untuk digunakan. Yang kedua, kita mampu untuk berkomunikasi dengan banyak orang dengan sangat mudah. Kita bisa menjangkau luar negeri, orang mancanegara untuk berkomunikasi dengan kita. Alat transportasi semakin canggih, kita bisa mendapatkan segala alat transportasi secara online, kita bisa pesan secara online. Alat transportasi sekarang sudah semakin canggih, bisa menggunakan mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Alat kendaraan umum juga semakin canggih. Lalu kita juga dapat mendapatkan efektivitas waktu kita untuk melakukan hal-hal kesehari-hari kita. Seperti kita mencari informasi tanpa dengan susah untuk mencari kesana kemari, mencari ke perpustakaan atau kemana-mana. Kita bisa mengakses informasi tersebut dengan mudah lewat internet. Oke, itu dampak positif dari globalisasi. Untuk dampak negatif dari globalisasi sendiri sangat banyak. Saya contohkan satu saja. Dampak negatif dari globalisasi sendiri yaitu pencemaran lingkungan. Karena dampak efek globalisasi, banyak sekali kendaraan semakin canggih, banyak sekali jenis-jenis makanan yang disediakan dengan cara cepat saji, biasa dikenal dengan fast food. Nah, asap kendaraan yang ada di jalan raya, kendaraan umum semakin banyak dan semakin menumpuk di dunia, sehingga dapat menyebabkan polusi udara dan itu sangat benar-benar mengganggu, sehingga terjadilah pencemaran. Dan juga efek dari fast food sendiri, alat untuk membungkus makanannya itu berbahan dari plastik atau styrofoam, dan bahan itu susah untuk didaur ulang, sehingga bila dibuang sembarangan dapat merusak tanah, jadi akan terjadi pencemaran tanah. Oke, murid-murid sekalian, itu tadi materi yang Bapak sampaikan. Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan, monggo. Tidak ada, sudah jelas semua. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran dan materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan mudah, dan semoga pembelajaran pada hari ini dapat berguna untuk kita semua dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.